Bab 35. Pedang Zenoli. Pedang itu panjangnya 66 cm, lebih panjang dari pedang yang digunakan Carson Chen sebelumnya. Titik terlebar 4 cm, tersempit 3 cm, bagian paling tebal 1,2 cm, yang paling tipis adalah 0,8, dan tubuh pedang berwarna perunggu, seperti naga yang membuka mulutnya, menghembuskan aura keluar dari badan pedang. Pegangannya terbuat dari kayu cendana, dengan permukaan buram untuk meningkatkan kekuatan cengkeraman. Terasa mantap di tangan, juga memancarkan aroma cendana samar yang menyegarkan. Kepala pedang berbentuk ekor naga, juga berwarna perunggu. Berat bersihnya adalah 26 kati. Ada pola gelombang pada bilahnya, dan ada sedikit cahaya biru, yang sekilas membuat orang tahu bahwa ketajamannya tak tertandingi. Pedang itu adalah pedang yang bagus. Carson Chen tidak bisa menahan rasa kagum, tapi sayangnya, agak tidak nyaman. Pedang itu seperti manusia, masing-masing berbeda, tidak semuanya cocok. Tapi tidak apa-apa, aku bisa membuat beberapa penyesuaian. Carson Chen diam-diam berpikir. Tidak nyaman, jadi dia harus cepat beradaptasi atau ganti pedang. Tapi pedang yang begitu bagus, Carson Chen merasa sayang. Dia tidak mau ganti pedang lain, maka sesuaikan dan biasakan, meskipun itu akan memakan waktu. Sarungnya juga terbuat dari kayu eboni, bertatahkan dekorasi perunggu, terlihat luar biasa, dan nilainya tentu saja luar biasa. Carson Chen, apakah tangan kamu merasa gatal karena mendapatkan pedang yang bagus? Zenoli berkata dengan senyum di wajahnya, bangkit, dan berjalan menuju tengah selangkah demi selangkah seperti berjalan-jalan di taman, dan berkata kepada Carson Chen. Aku juga membutuhkan lawan yang baik. Carson Chen dengan lembut meletakkan sarungnya dan bangkit, mengangkat pedangnya dan berjalan menuju Zenoli. Keluarga bangsawan Li berasal dari keluarga pendekar pedang, warisan ilmu pedangnya sangat hebat. Warisan pedang mereka adalah nomor 1 di kota Fengwu, bahkan keluarga yang tidak bisa menandinginya. Zenoli juga jenius yang langka dari keluarga Li, dia juga jenius dalam teknik pedang. Carson Chen secara alami sangat bersemangat. Pedangku juga pedang besi berharga. Zenoli menghunus pedangnya perlahan, cahaya pedangnya jernih, seolah dipantulkan oleh genangan air musim gugur, terlihat matanya menatap pedang di tangannya. Dengan kelembutan di tangannya, seolah-olah menyaksikan kekasihnya diam-diam, dengan tangan kirinya melenturkan jari-jarinya. Dengan ringan menjentikkan tubuh pedang itu sedikit bergetar, dan suara pedang itu terdengar merdu. Panjang totalnya 88, lebarnya 3,7, dan beratnya adalah 29 kati. Teknik pedang dasarku disebut pedang angin sepoi. Silakan. Carson Chen mengayunkan beberapa bunga pedang untuk beradaptasi dengan pedang di tangannya. Angin sepoi, selalu bersamaku. Dengan dengungan lembut, Zeno mencondongkan tubuh ke depan seolah mengendarai angin, menusuk dengan pedang, dan cahaya pedang bergoyang, seolah berubah menjadi embusan angin, bertiup perlahan ke arah Carson Chen, tampak lembut, tapi mengandung ketajaman yang luar biasa. Pedang ini sudah memiliki rasa melampaui biasa, sangat dekat dengan tingkat unik. Tapi sangat dekat tidak berarti sudah mencapainya. Kalau kamu ingin benar-benar mencapai langkah itu sangat sulit, kecuali kalau kamu mendapat kesempatan. Pedang berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan setelah pedang dilepaskan, itu ada di mana-mana. Sulit untuk mengetahui di mana pedang itu berada, hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup, dan suara angin terlalu keras. Pohon willow. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, sosok Carson Chen bergoyang, seperti pohon willow yang bergoyang tertiup angin, dan pedang bergerak selaras dengan tubuhnya. Selama bergoyang, dia menebas, berubah dari kelembutan menjadi ketajaman dalam sekejap, merobek angin sepoi-sepoi. Zenoli melakukan 7 kali pemurnian darah energi dan hampir bisa menyelesaikan yang ke-8 kali. Dasarnya lebih baik dari Carson Chen, tapi jumlah energi darah yang dimurnikan banyak hubungannya dengan dasar dan masa depan, tapi dampak pada kekuatannya tidak begitu terlihat. Terlebih lagi, ilmu pedang Carson Chen adalah tingkat unik,
Meskipun teknik pedang Willow sendiri lebih rendah dari teknik pedang angin sepoi Zenoli, celah di ranah tidak hanya bisa disamakan tapi juga dilampaui. Zenoli lahir dalam keluarga ilmu pedang dan sudah diasuh sejak dia masih kecil. Bakatnya sendiri untuk berlatih ilmu pedang juga luar biasa, dan dia bekerja cukup keras. Secara keseluruhan, ilmu pedangnya sangat bagus. Bahkan kalau tingkatnya ilmu pedang tidak sebagus Carson Chen, dia tidak akan dirugikan. Pedang itu seperti angin, berputar dan bersiul, berubah dari cepat menjadi lambat, ringan dan berat. Carson Chen menggunakan teknik pedang Willow secara ekstrim, tubuh dan pedangnya terlihat berpadu sempurna, membuat orang mengira itu adalah pohon Willow yang bergoyang tertiup angin. Apakah ini teknik pedang Willow tingkat sempurna? Rasanya seperti itu, tapi sepertinya tidak. Mungkinkah? Beberapa orang membuat beberapa tebakan, tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka berubah drastis. Kalau tebakan itu benar, maka bakat Carson Chen keluarga Chen dalam teknik pedang terlalu menakutkan. Kamu benar-benar mengolah teknik pedang Willow ke tingkat unik. Pedang Zenoli tidak pernah berhenti, tapi nadanya penuh keterkejutan. Dia mengajak Carson Chen untuk bertarung dengan pedang pada awalnya, dan ternyata benar, itu memang teknik pedang Willow tingkat unik, terlalu menakutkan. Tahukah kamu, keluarga bangsawan Li adalah keluarga ilmu pedang yang diturunkan dari zaman dinasti. Kalau dua era digabungkan maka memiliki sejarah 6-700 tahun. Warisan ilmu pedang sangat lengkap dan lingkungan untuk berlatih ilmu pedang sangat bagus. Dia sendiri juga seorang jenius teknik pedang yang langka di keluarganya. Dia sudah menerima pengaruh yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih kecil, tapi sejauh ini dia masih belum bisa berlatih teknik pedang angin sepoi ke tingkat unik. Keluarga Chen bukan keluarga kultivasi teknik pedang, ciri khas mereka terletak pada semangat macan, dan Carson Chen hanyalah keluarga cabang, tapi dia bisa berlatih ilmu pedang ke tingkat unik. Bagaimana Zenoli tidak kaget? Aku akan meminjam pedangmu untuk mencapai tingkat unik, kata Zenoli dalam hati. Singkirkan pikiran yang mengganggu, memainkan pedang dengan sepenuh hati, dan rasakan dengan hati-hati pesona unik yang terkandung dalam pedang Carson Chen. Teknik pedang Willow, teknik pedang bayangan, teknik pedang elang. 3 teknik pedang yang mencapai tingkat unik digunakan secara bergantian di bawah pedang Carson Chen. 3 ilmu pedang sudah mencapai tingkat unik. Zenoli terkejut lagi, dia harus mengesampingkan pikiran yang mengganggu dan menyesuaikan diri lagi. Orang-orang lain yang menonton, mengetahui bahwa ilmu pedang Carson Chen sudah mencapai tingkat unik, dan bahkan untuk 3 jenis teknik pedang, semuanya tercengang. Sudah luar biasa bisa mengolah satu seni bela diri dasar ke tingkat unik, apalagi 3. Setiap orang yang hadir adalah generasi muda yang jenius. Dari segi bakat, mereka tidak kalah dengan banyak generasi yang lebih tua, dan bahkan lebih baik lagi, tapi belum ada yang berlatih seni bela diri dasar ke tingkat unik. Carson Chen adalah yang pertama. 3 teknik tingkat unik, menyeramkan. Gilano yang membuka mulutnya lebar-lebar dan disebut sesat, dia sendiri baru saja mengolah 7 jurus pedang mabuk sampai dekat, tapi dia tidak tahu kapan dia bisa naik ke tingkat unik. Teman yang baru saja dia kenal ini, tanpa diduga. Gilano yang tiba-tiba tersenyum kecut. Zenoli benar-benar tenggelam dalam teknik pedang angin sepoi, berulang kali menggunakan pedangnya. Tiba-tiba, entah dari mana, embusan angin bertiup entah dari mana, dan angin berputar-putar, seolah menyatu dengan tubuh Zenoli dan pedang di tangannya. Tubuh berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan pedang bergerak bersamanya. Mata Zenoli meledak dengan cahaya yang tajam, pedang yang ditusuknya lebih ringan dan lebih cepat, dan ketajaman yang tersirat bahkan lebih kuat, memancarkan pesona yang unik. Pedang angin sepoi sepertinya ada di mana-mana. Dari segala arah, dia membunuh Carson Chen. Carson Chen mengayunkan pedangnya, dikelilingi oleh cahaya pedang, merobek dan menghancurkan angin sepoi satu persatu. Carson Chen, kenapa kamu seperti ini? Zenoli berhenti, berdiri dengan pedang di tangannya, dengan kegembiraan yang tak terbendung di wajahnya, tapi ada nada bertanya dalam nadanya.
Carson Chen mengerti apa yang dia maksud. Ketika Zenoli berencana menggunakan pedangnya untuk menerobos ilmu pedang, Carson Chen merasa bahwa dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Zenoli dan mencegah Zenoli mengambil kesempatan untuk memahami terobosan tersebut, tapi Carson Chen tidak hanya tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menggunakan dua teknik pedang lainnya yang telah mencapai tingkat unik untuk membantunya. Aku tidak terlalu memikirkannya. Carson Chen tertawa. Apakah kamu tidak takut aku akan mengalahkanmu setelah ilmu pedangku mencapai tingkat unik? Zenoli bertanya lagi. Carson Chen hanya tersenyum dan tidak menjawab. Aku mengerti. Zenoli menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya untuk pertama kalinya. Aku berutang budi padamu, tapi kamu harus berhati-hati, karena lain kali kamu bertarung, aku akan mengalahkanmu. Mendengar perkataan Zenoli, Carson Chen tidak kaget, ekspresinya seperti biasa, tapi yang lainnya kaget. Hutang budi itu ada kelasnya. Membuat orang biasa berhutang budi dan membuat jenius keluarga bangsawan berhutang budi adalah dua hal yang berbeda, terutama Zenoli adalah tuan muda, jenius pertama keluarga bangsawan Li. Dia tidak hanya berpikiran terbuka, tapi juga kepercayaan diri yang tak tertandingi, kata Juhan Tang dengan suara rendah, hanya dia dan Juno Tang yang bisa mendengar suara itu. Sebagai tanggapan, Juno Tang juga mengangguk setuju. Terlepas dari usianya yang masih muda, mereka lahir di keluarga bangsawan dan berada di tuan muda tingkat pertama. Mereka sudah dipengaruhi oleh para senior mereka sejak muda, jadi mereka jauh lebih dewasa dan berpengetahuan daripada teman sebayanya. Aku tidak menyangka kamu sudah mengolah ketiga ilmu pedang dasar ke tingkat unik. Kamu harus dihukum dengan secangkir arak. Saat dia berbicara, Yilano yang menuangkan segelas anggur lagi untuk Carson Chen. Bagaimana caranya kamu berlatih? Carson Chen tidak menolak, meskipun anggurnya terasa pahit, tapi ketika sudah selesai, rasa pahitnya hilang dan memiliki rasa manis yang istimewa. Berlatih keras setiap hari, lalu dipikirkan ketika punya waktu, dan terobos setelah berlatih. Kata Carson Chen. Jawaban ini membuat Yilano yang tercengang dan hampir tersedak seteguk anggur pahit. Lupakan saja, setiap orang memiliki kesempatannya masing-masing. Yilano yang menggelengkan kepalanya, namun, ketika aku punya waktu, aku akan berdiskusi dengan kamu dan melihat apakah aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat sekilas misteri tingkat unik. Kapan saja boleh. Carson Chen tersenyum. Karena kamu sudah mengembangkan ilmu pedangmu ke tingkat unik tertinggi, apakah kamu berencana untuk terus meningkatkannya? Yilano yang bertanya tiba-tiba terus naik. Hati Carson Chen berkedut tanpa sadar, dan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya, penuh antisipasi. Mungkinkah ada tingkat yang lebih tinggi di tingkat unik? Apakah gurumu tidak memberitahumu? Yilano yang terkejut, tidak. Ilmu pedang keluarga Chen sangat biasa, wajar bagimu untuk tidak mengetahuinya. Tingkat unik bisa dibilang akhir dari sebuah ranah silat, tapi juga tidak masuk hitungan, karena memang ada ranah yang lebih tinggi, tapi sedikit berbeda. Yilano yang berpikir sejenak, dia tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkannya, lalu menatap Zenoli. Aku tidak tahu banyak, tapi pria itu dari keluarga pendekar pedang. Dia seharusnya tahu jelas, kamu bisa bertanya padanya, kurasa dia akan memberitahumu. Melihat Zenoli, dia kebetulan sedang menatap dan tersenyum pada Carson Chen. Baiklah, aku akan bertanya pada Zenoli saat acara naga terbang selesai. Carson Chen berpikir dalam hati, berpikir bahwa ada alam yang lebih tinggi di tingkat unik. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya, dan dia merasakan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Dia tidak sabar untuk menghunus pedang untuk berlatih. Satu pertempuran demi satu, seseorang menantang Carson Chen. Dia berada di tingkat ke-6 alam energi darah, tapi pihak lain juga menjelaskan bahwa itu hanya untuk mempelajari ilmu pedang dasar, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan inspirasi dari ilmu pedang Carson Chen. Carson Chen secara alami tidak akan menolak. Dalam hal ilmu pedang, Carson Chen memang lebih baik dari orang-orang ini, tapi dalam hal pengalaman bertarung, dia jelas lebih rendah, tepat untuk belajar dari kekuatan pihak lain.
dan meningkatkan keterampilan dan pengalaman bertarungnya. Setelah beberapa pertandingan berturut-turut, Carson Chen merasa pemahamannya tentang ritme pertarungan sudah meningkat secara signifikan. Juno Tang, saatnya melawanku. Wang Qizhao berdiri lagi, matanya dingin dan tegas, dan dia mendekati Juno Tang. Sesuai keinginan kamu. Juno Tang memegang tombak bermotif naga emas, bangkit dan melangkah. Bersambung. Bab 36. Keluarkan kemampuanmu yang asli. Pisau panjang itu terhunus, dan bagian depan yang dingin menyerang. Dengan sebilah pisau di tangannya, aura yang awalnya dingin dan galak menjadi semakin terpuruk. Dengan tombak berpola naga emas terangkat, Ju Hantang menghadap Wang Qizhao. Itu seperti seorang raja yang duduk tinggi di tahtanya, sama sekali tidak bergerak. Jelek. Wang Qizhao mengeluarkan pisaunya seperti kilat, merobek udara, dan menebas ke arah Juno Tang. Cahaya pisaunya menyilaukan, rasa dingin menyebar, membuat orang menggigil tak terkendali. Cahaya dingin datang lebih dulu, tombaknya menyerang seperti naga, dan sepertinya ada raungan yang bergema tanpa henti. Tombak emas menembus udara, seperti bisa menembus segalanya. Pisau yang dingin dan tajam, tombak master yang tak kenal takut. Kalau keluarga bangsawan Li adalah keluarga ahli pedang, maka keluarga bangsawan Tang adalah keluarga ahli tombak. Ilmu bela diri dasar teknik tombak naga tersembunyi sangat terkenal, sedangkan keluarga bangsawan Zhao adalah keluarga ilmu pisau. Jurus naga terbang. Jurus naga melayang. Juno Tang melepaskan satu tembakan demi satu, menyapu dan mendominasi. Wang Qizhao menebas satu pisau diikuti pisau lainnya, setiap pisau lebih cepat dari pisau lainnya, lebih dingin dan lebih keras dari pisau lainnya, dan lebih tajam dari pisau lainnya. Terlihat bahwa keahlian tombak dan keterampilan pisau keduanya memiliki rasa melampaui ilmu biasa, itu merupakan tanda melampaui tingkat sempurna dan mencapai tingkat unik, tapi seperti Zenoli, kalau tidak ada kesempatan, mungkin butuh banyak waktu untuk mencapai tingkat unik. Saat menjadi seniman bela diri, itu adalah waktu terbaik untuk berlatih seni bela diri. Begitu terobos menjadi petarung, fokus akan beralih ke seni bela diri berkualitas, jadi secara tidak terlihat akan mempengaruhi kultivasi seni bela diri. Lagi pula, waktu dan energi seseorang terbatas, dan kalau tersebar terlalu banyak, pada akhirnya tidak ada yang tercapai. Namun, pada tingkat petarung, seni bela diri berkualitas adalah cara menentukan kemenangan, yang untuk sementara akan menghabiskan kekuatan energi darah, dan pasti gagal menjadi cara pertempuran konvensional. Seni bela diri dasar tetap sangat penting dan akan sering digunakan sebagai sarana pertempuran konvensional, untuk mencari peluang, kemudian menampilkan seni bela diri berkualitas untuk menentukan hasilnya. Ada juga beberapa situasi, seperti menggunakan seni bela diri berkualitas dan langsung mengalahkan lawan, agar tidak perlu repot. Tingkat unik adalah ranah seni bela diri yang sangat tinggi, yang sulit dijangkau kecuali seseorang memiliki bakat dan peluang yang cukup. Baik teknik 13 bilah dingin pembunuh maupun teknik tombak naga tersembunyi dilakukan secara ekstrim. Terlihat bilah pisau dan berkelap-kelip, membawa cahaya pisau dingin dan menebas dengan ganas ke arah Juno Tang terus-menerus. Juno Tang menggunakan tombak dengan kedua tangannya, seolah berubah menjadi naga emas yang menari, bolak-balik tertiup angin dingin. Saat bertarung, keduanya menggunakan teknik untuk mengaktifkan kekuatan energi darah, dan kekuatan mereka langsung meningkat. Kekuatan teknik 13 bilah dingin pembunuh dan teknik tombak naga tersembunyi juga meningkat tajam, dan momentumnya sangat dahsyat. 3 keluarga bangsawan dan 5 keluarga besar, masing-masing punya teknik garis keturunannya sendiri. Teknik pusaka keluarga bangsawan Zhao adalah teknik pedang merah kualitas tingkat manusia kualitas atas, yang menekankan energi darah seperti pisau. Kalau kekuatan energi darah yang dipupuk membawa semacam ketajaman seperti pisau, maka akan ada bonus tambahan. Dapat dikatakan bahwa teknik pedang merah tidak hanya lebih baik dari teknik harimau ganas keluarga Chen dalam hal tingkatan, tapi juga memiliki efek tertentu pada ilmu pisau yang sangat signifikan. Namun,
Teknik harimau ganas menekankan energi darah seperti harimau, dan yang paling penting adalah momentum. Hal itu tidak ada di teknik pedang merah. Teknik milik keluarga bangsawan Tang untuk mempraktikkan energi darah juga adalah tingkat manusia kualitas atas, yang disebut teknik naga bumi. Itu seperti teknik harimau ganas, mengutamakan momentum. Selain itu juga bisa meningkatkan kekuatan lengan. Sekali tombak digunakan, momentum juga akan meningkat. Teknik pisau yang bagus, teknik tombak yang bagus. Mata Carson Chen cerah, dan darahnya mendidih, berharap dia bisa menghunus pedangnya dan melawan mereka berdua. Barusan pertarungan antara dirinya dan Zheno Li sebenarnya belum ada pemenangnya. Apalagi setelah Zheno Li melatih teknik pedang angin sepoi ke tingkat unik, hasilnya malah semakin tidak bisa diprediksi. Toh ilmu pedang Carson Chen termasuk setengah matang. Kalau dia tidak diajari oleh Chelsea Chen, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk diundang mengikuti acara naga terbang sekarang, apalagi bersaing dengan para jenius yang berlatih pedang ini. Zheno Li lahir dalam keluarga ilmu pedang, dengan bakat ilmu pedang dalam darahnya, dan dia sudah dipengaruhi oleh lingkungannya sejak dia masih kecil. Pembelajaran dan latihannya sistematis, tidak peduli aspek mana, Carson Chen tidak bisa dibandingkan dengannya. Meski Carson Chen memiliki 3 ilmu pedang yang mencapai tingkat unik, Zheno Li pasti memiliki caranya sendiri, karena dia memiliki latar belakang keluarga bangsawan yang tidak dimiliki Carson Chen. Namun, kalau pertarungan berlanjut, Carson Chen yakin tidak akan kalah. Lawan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya bercipratan, kekuatan melonjak ke segala arah. Pisau Wang Qizhao dirancang untuk menyerang, satu pisau demi satu, pisau itu koheren, kekuatan setiap pisau luar biasa, tombak Juno Tang lebih komprehensif, apakah itu menyerang atau bertahan, ada jejak kekuatan yang diam-diam mengembun di tubuh. Tiba-tiba, aura di tubuh Juno Tang memadat hingga ekstrim dan langsung meledak. Jurus naga terbang. Tombak emas itu seperti naga terbang yang membubung ke langit, diikuti dengan tembakan lainnya. Tembakan ini adalah tembakan terkuat Juno Tang. Jurus naga angkasa. Namun, Wang Qizhao tampaknya sudah siap untuk waktu yang lama. Pisau ke-13 dari teknik 13 bilah dingin pembunuh menebas dengan ganas. Pisau ini memusatkan semua kekuatannya dan kekuatan pisau-pisau sebelumnya. Pisau yang keluar itu tidak bisa kembali. Naga biru menunjukkan gigi dan cakarnya, seolah jatuh dari langit, berusaha menenggelamkan bumi. Konfrontasi langsung adalah keahlian terbaik keluarga bangsawan Tang. Cahaya pisau yang tajam dan dingin itu hancur, dan naga biru juga terbelah dari tengah. Pisau dan tombak langsung bertabrakan, bilahnya sedikit bergetar, dan tombaknya bengkok. Hiat, Juno Tang mengeluarkan teriakan rendah, dan menamparkan bagian tombak yang melengkung dengan telapak tangannya, menyebabkan badan tombak itu memantul lurus. Di bawah pengaruh gelombang kekuatan kedua kali, pisau itu terguncang, dan bayangan tombak emas itu menyapu, mengenai Wang Qizhao. Ekspresi Wang Qizhao berubah, tubuhnya sedikit terguncang, dan langkahnya cepat, seolah-olah dia sedang menyarungkan pisau dan terbang ke belakang, menyebabkan serangan Juno Tang meleset. Langkah itu adalah langkah kaki pisau tusuk, seni bela diri berkualitas milik keluarga bangsawan Zhao. Hari ini, kamu lebih unggul dalam keterampilan, kata Wang Qizhao sambil meletakkan pisaunya, nadanya masih acuh tak acuh. Setelah bertarung sejauh ini, kalau dia terus bertarung, dia harus menggunakan seni bela diri berkualitas. Pisau dan tombak tidak memiliki mata. Kalau seseorang menyerang dengan seluruh kekuatannya, kalau satu pihak terluka dan berdarah, itu tidak baik untuk perjamuan ini. Carson Chen, giliranmu, datang bertarunglah denganku. Juno Tang mengalahkan Wang Qizhao dengan keterampilan yang unggul, auranya mencapai puncaknya. Tombak berpola naga emas menunjuk langsung ke Carson Chen, dan menghembuskan aura. Semua orang terkejut, mata mereka beralih ke Carson Chen. Oke, Carson Chen terlihat tenang. Dia sudah siap mental untuk pertempuran ini sebelum dia datang. Bahkan, dia juga ingin melawan Juno Tang lagi. Itu adalah pertempuran berikutnya setelah dia menjadi petarung.
Pertempuran ini adalah kelanjutan dari pertempuran kita yang belum selesai hari itu. Juno Tang berpose dalam pose naga tersembunyi, seolah-olah seekor naga bersembunyi di jurang, dan auranya tidak memadat, tapi sedikit demi sedikit menguat. Semua orang kaget saat mendengarnya, ternyata Carson Chen sudah pernah bertarung dengan Juno Tang. Setelah dipikir-pikir, tiba-tiba mereka sadar. Pada saat itu, Juno Tang menantang para jenius dari berbagai keluarga untuk menenibus alamnya. Keduanya pasti bertarung saat itu, tapi anehnya mereka tidak mendapatkan berita apapun. Sepertinya sengaja diblokir, mungkin tidak ingin memengaruhi terobosan Juno Tang. Carson Chen memegang pedang besi berharga dan berpose dengan teknik pedang elang. Teknik pedang elang tingkat unik membuatnya tampak seperti elang dan siap melambung. Tombak seperti naga. Pedang itu seperti elang biru. Raungan naga dan teriakan elang begitu tajam hingga hampir menembus gendang telinga. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Zheng Li melakukan hal yang sama, Wang Qizhao melakukan hal yang sama. Teknik tombak naga tersembunyi digunakan silih berganti, dengan momentum yang mencengangkan, menyapu segala arah. Teknik pedang elang. Teknik pedang bayangan. Teknik pedang willow. Ketiga ilmu pedang dilakukan secara bergantian, dan cahaya pedang terus-menerus, terkadang seperti elang yang terbang ke bawah, terkadang cahaya dan bayangan terjalin, dan terkadang seperti pohon willow yang bergoyang. Agresif, semrawut, dan fleksibel, gaya yang berbeda dihubungkan dan diganti oleh Carson Chen untuk interpretasi yang sempurna. Menyaksikan banyak pertempuran dan berpartisipasi dalam beberapa pertempuran secara langsung sudah meningkatkan pengalaman pertempuran Carson Chen secara signifikan. Dia semakin meningkatkan pemahamannya tentang ilmu pedang dan ritme. Cahaya pedang dan angin tombak. Dengungan pedang dan raungan tombak. Memegang pedang besi berharga, Carson Chen tidak perlu khawatir pedangnya rusak. Carson Chen, meskipun ketiga ilmu pedangmu sudah mencapai tingkat unik, itu masih belum cukup untuk bersaing denganku. Juno Tang menghantam dengan tombaknya dan berkata pada saat yang sama, teknik naga bumi digunakan, energi darah mengalir, dan kekuatan seluruh tubuhnya melonjak, auranya bahkan lebih menakjubkan. Awalnya dia menerobos ke alam energi darah tingkat keempat, dengan bakatnya sendiri ditambah sumber daya keluarga bangsawan Tang, kekuatan satu lengannya pun meningkat menjadi 1500 kati. Teknik naga bumi juga bisa meningkatkan kekuatan lengannya, kekuatan satu lengannya langsung melebihi 2500 kati. Teknik tombak naga tersembunyi ditampilkan dengan rasio lebih dari 2500 kati, kekuatan setiap tusukan tombak menjadi lebih mengerikan. Ketika tombak menusuk, itu seperti naga emas yang keluar dari jurang, bergegas langsung ke 9 langit dan menembus awan. Ekspresi Wang Qizhao berubah, kekuatan tombak itu lebih kuat daripada saat Juno Tang bertarung dengannya tadi. Saat itu, Juno Tang tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Memikirkan hal ini, mata Wang Qizhao menjadi lebih tegas. Di bawah kekuatan absolut, angin kencang yang bertiup seiring gerakan tombak berpola naga emas itu sangat menakutkan, seperti embusan badai, meniup rambut semua orang dan pakaian mereka berderak. Tidak peduli seberapa hebat kultivasi seni bela diri kamu, aku akan mengalahkan semua dengan kekuatan sendiri. Tombak itu seperti naga emas, membombardir dengan kekuatan yang tak tertandingi, tekanan angin yang mengerikan hampir mencekik Carson Chen. Ketika teknik harimau ganas digunakan, energi darah aktif seperti harimau, dan terdengar semburan suara raungan dari tubuh, aura Raja Hutan menyembur keluar, kekuatan seluruh tubuh melonjak, dan kekuatan lengan mencapai 2000 kati. Pedang bayangan. Pohon willow. Serangan elang. Kekuatan ketiga ilmu pedang itu tiba-tiba meningkat pesat, menghancurkan badai emas, menghancurkan naga emas, tapi dalam sekejap mata, naga emas lainnya memadat dan menyerang disertai badai. Carson Chen, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Juno Tang meraung dengan ganas. Mendengar perkataan Juno Tang, semua orang di sekitar terkejut lagi. Tunjukkan kekuatan nyata. Apa artinya? Mungkinkah Carson Chen sebelumnya tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya?
Ketiga, ilmu pedang dasarnya sudah mencapai tingkat unik, tapi itu bukan kekuatan yang sebenarnya. Jadi apa kekuatan yang sebenarnya? Mungkinkah menggunakan seni bela diri berkualitas? Tidak, selama menjadi seniman bela diri, pertempuran antara Juno Tang dan Carson Chen pasti menemui jalan buntu, jadi dia tahu metode Carson Chen. Saat itu, Carson Chen tidak memiliki seni bela diri yang berkualitas. Seseorang menganalisis dalam suara rendah, maksudnya, selain 3 ilmu pedang dasar yang mencapai tingkat unik, Carson Chen kemungkinan juga menguasai metode yang lebih kuat daripada 3 ilmu pedang dasar tingkat unik ini, mungkin juga ilmu bela diri dasar lainnya. Analisis seperti itu, semua orang merasa sangat masuk akal. Jadi, apa sebenarnya metode yang dikuasai Carson Chen yang bisa melampaui 3 ilmu pedang dasar tingkat unik? Bersambung.